mana ya kameranya ya? Mana ada ya? Mana ya? Cari dulu. Ayo. Nah, akhirnya ketemu juga nih kameranya. Yuk teman-teman, kita mulai. Selamat menyaksikan. Oke, yuk kita mulai saja penelitiannya. Emangnya kita mau ngapain sih di sini? Kita kan mau melakukan penelitian mengenai tempat tercemar di sekitar Jakarta. Kamu ingat kan tugasnya? Ingat dong. Tapi kalau ini tugas berarti kita perkenalan diri dulu. Pose with the fans. BTW, kita kesana mau naik apa? Naik mobil aja yuk, berarti 2 mobil. Jangan, mendingan kita naik Transjakarta aja. Hitung-hitung kita mengurangi polusi udara loh. Jadi kita bisa berkontribusi dalam meminimalisir bahayanya. Hah, polusi udara? Apaan tuh? Halo guys. Apa nih ya? Yap, polusi udara adalah gas dan partikel yang dikeluarkan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar yang tidak efisien dan pembakaran terbuka limbah sisa pertanian atau perkebunan. Oh, begitu. Tunggu apa lagi? Ayo kita ke halte. Ayo. Nah, kita periksa dulu nih kemudian lagi. Kok rasanya panas banget sih? Emangnya apa sih penyebabnya bisa kayak gini? Jadi kan masih ada banyak transportasi yang menggunakan mesin manual. Nah, mesin manual dapat menghasilkan kemikal-kemikal seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan bensin. Polutan yang terkandung ada karbon monoksida atau CO, nitrogen dioksida atau NO2, klorofluorokarbon atau CFC, sulfur dioksida atau SO2, hidrokarbon atau HC, benda partikulat, timah atau PB, dan karbon dioksida atau CO2. Itu semua juga bisa terjadi karena kelakuan manusia untuk kepentingan sehari-hari, seperti asap pabrik, transportasi pribadi, pertambangan, dan penggalian, merokok, dan pembakar sampah. Nah, jadi ini adalah salah satu penyebab dari adanya pencemaran udara di Bundaran HI. Hal tersebut dapat terjadi karena gas beracun yang dikeluarkan dari hal tersebut. Wow, banyak sekali zat-zatnya. Aku aja baru tahu polusi udara bisa segini berbahaya. Dan berbagai zat berbahaya itu pasti ada dampak negatifnya kan? Tentu saja, sini aku jelaskan. Dalam aspek kesehatan, banyak orang mendapatkan penyakit paru-paru seperti kanker karena adanya asap di lingkungan sekitar mereka. Dalam aspek ekonomi, banyaknya orang sakit dapat pergi ke rumah sakit, sehingga biaya rumah sakit dapat ditingkatkan dan menyebabkan kebangkrutan. Dalam aspek sosial, yang dapat terjadi adalah pertama, penurunan kualitas hidup. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial. Dan yang terakhir, penyakit yang mengarah pada ketergantungan sosial. Salah satu dampak positifnya adalah minimnya akses ke fasilitas kesehatan dan juga program pencegahan penyakit yang dapat mendorong kesadaran akan gaya hidup sehat dan mengurangi resiko adanya penyakit. Melestarikan tradisi dan budaya lokal melalui acara atau pariwisata yang juga mendukung pendapatan ekonomi, serta memperkaya pengalaman, meningkatkan pemahaman, dan membangun toleransi antar kelompok. Salah satu dampak positif adalah meningkatkan perekonomian dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, menarik investasi, dan mendorong inovasi. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik memperbaiki koneksi antar daerah yang membantu aktivitas ekonomi. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan dan kesehatan. Program ekonomi yang membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Inisiatif sosial juga memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas. Cara mencegahnya adalah menggunakan transportasi umum. Dalam menggunakan transportasi umum, kita dapat merendahkan tingkat polusi karena transportasi umum dapat digunakan dengan banyak orang dibandingkan transportasi pribadi seperti mobil dan motor. Wah, ngeri banget ya. Sekarang lingkungan tempat kita tinggal penuh dengan polusi hanya karena kegiatan kita. Iya, makanya kita harus belajar untuk mencintai dan merawat lingkungan sekitar kita. Pencemaran air adalah masuknya zat atau bahan berbahaya ke dalam air sehingga kualitas air menurun dan tidak bisa digunakan dengan baik. Wah, airnya kotor banget ya. Bahkan semuanya keruh dan bau sekali. Ada banyak tumpukan sampah. Kok bisa kayak gini sih? Nah, sebagai informasi, pencemaran ini sebagian besar disebabkan dari limbah domestik seperti minyak, kegiatan mandi, deterjen dan sabun bekas cuci baju, serta pembuangan tinja ilegal, di mana tinja manusia mengandung bakteri fecal coli. Pencemaran ini juga dapat terjadi akibat kegiatan industri, di mana limbah pabrik tidak diolah dengan baik, bahan organik berlebih atau BOD dengan kadar lebih besar daripada 20 mg per liter. Ini juga bisa terjadi akibatnya 1. Kurangnya infrastruktur pengolahan limbah. 2. Eksploitasi air tanah berlebihan yang menyebabkan intrusi air laut dan menurunnya kualitas air tanah yang semakin memperburuk kondisi air sungai. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia pada sektor pertanian, pembuangan kotoran ternak dan sisa pakan ternak, hingga kebiasaan membuang sampah sembarangan. Itu semua merupakan penyebab dan alasan utama pencemaran itu terjadi. Wah, banyak banget ya penyebabnya. Arlin, ada polutan apa saja sih yang ditemukan dalam pencemaran tersebut? Ada logam berat seperti timbal, merkuri, dan kadmium. Lalu ada juga amonia atau NH3, bakteri fecal coliform, dan senyawa organik berbahaya seperti pestisida, deterjen, dan lain-lain. Dampak negatif dari pencemaran air tentu ada banyak dan sangat merugikan. Dalam aspek ekonomi, yang pertama adalah kerugian di sektor perikanan dan pertanian. Karena dengan matinya ikan-ikan dan rusaknya lahan pertanian akan
mengurangi hasil produksi. Yang kedua adalah biaya pengolahan air yang meningkat. Akibat air yang tercemar, pemerintah dan masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk memperoleh air bersih karena harga air bersih yang semakin meningkat seiring kelangkaannya. Yang ketiga, penurunan pendapatan pariwisata. Dan yang keempat, menurunnya produktivitas kerja karena penyakit akibat pencemaran air dapat menyebabkan penurunan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Dalam bidang sosial, 1. Krisis air bersih. Kesulitan mendapatkan air layak konsumsi meningkatkan ketimpangan sosial dan memperburuk kualitas hidup masyarakat. 2. Meningkatnya konflik sosial karena perebutan air bersih. Menurunnya kualitas hidup. Pencemaran air berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah perkotaan dan permukiman kumuh. Dalam aspek kesehatan, 1. Menyebabkan penyakit berbahaya. Air tercemar ini dapat menyebabkan penyakit seperti kanker, diare, hepatitis, dan kolera, dan terdiri dari bakteri, virus, dan zat beracun. 2. Gangguan pertumbuhan anak dan masalah perkembangan fisik. 3. Penurunan kesehatan mental yang dapat meningkatkan stres, kecemasan, dan beban mental masyarakat. Selanjutnya, ada juga dampak positif dari pencemaran air. Dalam aspek ekonomi, ada meningkatkan inovasi dan teknologi pengolahan air limbah dan penyaringan air. Kedua, membuka lapangan pekerjaan dan peluang di sektor pengelolaan limbah, sanitasi, dan perbaikan lingkungan. Ketiga, meningkatkan kesadaran bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam aspek sosial, 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat. 2. Mendorong partisipasi sosial. Masyarakat lebih aktif dalam gerakan lingkungan seperti kampanye, kebersihan sungai, dan daur ulang limbah. Dalam aspek kesehatan, yang pertama, perkembangan penelitian di bidang kesehatan, mendorong penelitian terkait penyakit, pengembangan obat atau metode pencegahannya. 2. Peningkatan infrastruktur sanitasi, mendorong pembangunan sistem pengolahan air bersih yang lebih baik untuk mencegah dampak kesehatan yang lebih buruk. Stop. Kamu mau ngapain? Mau buang sampah lah, apalagi? Davika, tahu gak sih, buang sampah sembarangan itu dapat menjadi kebiasaan sehari-hari dan juga dapat menyebabkan adanya pencemaran air. Bahkan, air yang kamu gunakan untuk mandi, minum, dan lain-lainnya berasal dari air kotor, namun sudah difilter. Oh, begitu. Apakah kamu bisa menjelaskan lebih lanjut tentang cara mencegahnya? Tentu. Cara mencegah terjadinya pencemaran air adalah sebagai berikut. Perlu diadakannya pencegahan terhadap pencemaran di sumber perairan dengan kegiatan kerja bakti. Kita dapat rutin melakukan upaya pembersihan sumber air dan mengajak orang lain agar peduli dengan lingkungan. Atau menanam pohon di setiap lahan yang tersedia untuk mencegah sekaligus mengatasi pencemaran air. Kita juga bisa mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kualitas air sungai. Cara mengatasi pencemaran air adalah melakukan pengolahan limbah dengan benar, mengganti bahan-bahan yang menggunakan zat kimia berbahaya dengan alternatif bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, serta kurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Apa sih aksi nyata yang kita bisa lakukan sebagai generasi muda dan pelajar pada masa ini? Aku sendiri percaya, satu langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Betul banget. Berdasarkan penjelasan tadi, kita bisa mengolah bahan bekas menjadi barang baru seperti ini. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu kan tentang pencemaran udara dan air? Ngerti, terima kasih ya untuk penjelasannya. Betul, aku jadi tahu banyak wawasan tentang pencemaran, terutama juga cara merawat lingkungan sekitar yang tercinta. Yap, dengan merawat lingkungan sekitar, kita sendiri dapat merasa nyaman dan dapat menjalani kehidupan sehari-hari. We should start making small changes in our daily habits. We have to save millions of gallons of water to stop burning our trash. We must recycle, reduce, and reuse them for our daily needs. Air is a must for life. Without water, there's no life. We should think of our daily lives more, and we have to take care of the water so that we can continue to live. We should realize that our future depends on our action. We must join hands to prevent water pollution by reduce, reuse, recycle, and spreading awareness to protect our rivers, lakes, and oceans, because clean water means a clean future. To start to take action to reduce air pollution by adopting eco-friendly habits, because the air we have to protect today is the world we breathe tomorrow. As the most intelligent beings on the planet, we should work on to reduce air pollution. We must take action in the air we breathe in to ensure a cleaner and brighter future. We should take care of our water resources. This includes cleaning them, reducing waste, and making community efforts. We must safeguard our water sources for future generations to come.